Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah partai yang sangat ditunggu-tunggu, partai Derby Nusantara, Indonesia melawan Malaysia. Partai yang sudah 97 kali dengan pertandingan ini, di mana Indonesia mampu lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia. Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya temani seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Ma'ruf dengan perubahan yang terjadi, yaitu Ramai Rumakik langsung bermain di babak pertama ini, sedangkan Malaysia juga kita ada 3 pemain yang mengalami atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Jae Hong sini. Ya, kalau kita bicara di kubu Indonesia, Ramai juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Ramai juga sempat bermain sebagai starter ketika di prakualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah kompetisi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Ramai, karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja melawan Malaysia, karena saat ini menduduki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark Eropa di klub Midtjylland, yaitu Dion Kuos, Bung Ma'ruf. Oh, sangat berbahaya. Hampir saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang yang melaju sangat cepat tadi, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, keputusan yang sangat tepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah seloran dilakukan Arhan dan tipis saja tadi di samping kiri penjaga gawang Fahmi Chehmat. Untung saja tadi masih melebar dan belum menciptakan gol buat Indonesia. Bagaimana supporter Indonesia dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Chehmat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Chehmat masih dibilang penjaga gawang muda, tidak bermain. Tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Chehmat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akhirnya menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam. Di partai Bukit Jalil Indonesia bermain imbang, maksudnya Malaysia bermain imbang 2-2, sedangkan di Midin kalah 1-0. Ezra Walian tadi nampaknya cukup bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Ma'ruf. Iya, karena dia sekarang bukan hanya starter sebagai pemain sebagai target man di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri dan mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang tadi crossingnya berhasil diblok sehingga bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Iya, tendangan sudut yang pertama buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Latih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan, sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Arhan lakukan sudah, berbahaya, cukup baik nampaknya penjaga gawang Fahmi Chehmat untuk memetik bola di udara dan akhirnya keluar, Bung Ma'ruf. Betul. Ini menjadi indikasi ya kalau kita lihat di starting betapa gugupnya mereka ya. Iya, ini menjadi indikasi bagaimana mereka tidak nyaman. Malaysia tidak nyaman. Malaysia melakukan beberapa kesalahan awal yang baik dan saya pikir cukup cerdik ketika Sintayong meminta para pemain Indonesia untuk mereka langsung menggebrak, mereka langsung menekan. Padahal tidak ada apa-apa. Nampaknya cukup nervous juga para pemain Malaysia, kan memang harus dituntut menang, sedangkan Indonesia hanya membutuhkan seri saja. Tendangan penjuru kembali Indonesia, kali ini Irfan Jaya memberikan aba-aba, apakah di tiang 1 atau tiang 2. Bola ditempatkan, lakukan sudah, berbahaya datangnya di sudut kembali. Sangat baik tadi Dewangga, namun bola terlalu tinggi.
Nampaknya Indonesia tidak bertahan seperti yang diperkirakan pelatih Malaysia. Indonesia tampil lebih dulu menekan Bung Maruf. Iya, karena dari awal saya mengatakan bahwa ketika sebuah tim itu bertahan resikonya terlalu besar. Indonesia butuh poin, bukan kemudian butuh tidak kebobolan, tapi bagaimana Indonesia butuh poin. Kalau kemudian tampil bertahan dan membiarkan Malaysia seleluasa ketika Vietnam menekan Indonesia, sangat beresiko. Sebuah tim yang bertahan membutuhkan energi, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi. Sedikit melakukan kesalahan maka dia bisa berakibat fatal. Karena itu saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Sintayong cukup tepat ketika dia tidak bertahan dan meminta pemainnya juga agresif seperti ketika menghadapi Laos dan Kamboja. Oh, sangat berbahaya tadi. Hanafi di kotak penalti dihadang dengan sangat baik oleh Asnawi, namun menimbulkan tendangan penjuru buat Malaysia yang pertama. Sebuah kombinasi yang sangat berbahaya dari Malaysia, Bung Maruf. Ya, ini adalah gerakan yang memang menjadi salah satu ciri khas dari seorang Muhammad Hanafi, pemain yang cukup kecil, lincah, dan kita lihat bagaimana dia 2 kali menekuk Asnawi, tapi kemudian Asnawi berhasil melakukan recovery dan kemudian berhasil memblok sebuah usaha yang dilakukan oleh Hanafi. Ya, top skor sementara Safawi Rashid akan mengambilkan tendangan penjuru. 4 gol sudah diciptakan, lakukan sudah, berbahaya tinggi datangnya. Oh, di kotak penalti para pemain Malaysia kembali digagalkan, kita lihat oleh Fahrudin. Kita lihat ada yang terjatuh, pemain Malaysia Badrul Bakhtiar, orang kapten ke-11 yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat merebut medali SEA Games 2011 dan sangat senior, Bung Maruf. Betul, 32 tahun usianya dan kemudian sudah bermain 63 kali dengan 6 gol yang dilesakan. Dia adalah pemain yang bisa menjadi pengatur ritme serangan, kapan timnya harus menekan, kapan timnya harus bermain lebih pelan. Dia adalah aktornya, dia adalah otaknya, dia adalah dirijennya di tengah. Berbahaya tadi kita lihat Faisal Halim yang kembali bermain setelah menderita COVID-19 dan kini sudah mampu bermain kembali. Tadi Faisal Halim adalah Safawi Rashid, tendangan penjuru yang kedua. Tentu saja Indonesia harus hati-hati untuk mengantisipasi lakukan sudah. Sangat baik kita lihat tadi Arhan untuk mengantisipasi. Oh, Kerajaan. berusaha mengejar bola, kita lihat dikejar oleh Ramai Rumakik. Berduel kita lihat dengan Rizal Ghazali dan keluar lapangan pertandingan. Namun tekanan-tekanan dilakukan para pemain muda kita pun membuat mereka sedikit gugup, Bung Maruf. Oh, serangan balik lagi Ezra Walian, namun bola lebih dekat dengan Fahmi Cekmat tadi. Ya, Indonesia memanfaatkan momentum, Indonesia memanfaatkan psikologis Malaysia bahwa mereka butuh gol, Malaysia butuh kemenangan, sehingga Indonesia mencoba mengambil pressure itu, menekan sejak awal, memanfaatkan psikologis dari para pemain Malaysia. Bukan sebuah pelanggaran. Faisal Halim berusaha dipres tadi oleh Rahmat Irianto. Oh, serangan balik lagi Indonesia, sangat baik. Junior Astad, Ezra, bola di Junior. Sahmi tadi, serangan balik yang sangat cepat. Sliding yang sangat luar biasa dari Dewangga mengagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Hanafi tadi. Ya, counter attack yang cukup berbahaya, cukup riskan dari para pemain Indonesia, terutama bagian Asnawi tertinggal. Tapi Dewangga menjadi penyelamat dengan sliding yang sangat halus tadi yang ditunjukkan oleh seorang Dewangga. Tapi Indonesia juga harus hati-hati, Bung Maruf, karena serangan-serangan balik yang dilakukan para pemain Malaysia juga cukup baik dan cepat juga, sehingga cukup sulit juga untuk diantisipasi para pemain Indonesia. Iya, ini yang kita juga harus berhati-hati, terutama dua fullback kita yang terbilang agresif, cukup terbuka dan sering melakukan overlapping. Kembali Malaysia, Hanafi, Pegele Suaran, hasil digagalkan oleh Indonesia. Witan Sulaiman, sliding yang sangat cepat dari Pegele Suaran. Nampaknya Kamboja, maksudnya Vietnam telah unggul sementara 1-0 atas Kamboja. Tentu Indonesia harus mampu memenangkan duel ini, Bung Maruf. Betul, dan kita berharap bahwa mampu memenangkan duel ini sehingga nanti di pertandingan atau di fase semifinal kita akan bertemu dengan Singapura yang menjadi runner up. Ezra ke tengah, maksudnya kepada Irfan. Badrul Bakhtiar langsung umpan, sangat berbahaya. Syafiq Ahmad, Faisal Halim digagalkan, kita lihat sangat baik oleh Arhan Pratama. Pendek saja umpan kepada Ramai Rumakik, kembali kepada Arhan. Sangat baik langsung ke depan. Dion Kuls mampu menghalau bola tadi. Rahmat Irianto. Oh, nampaknya pelanggaran yang pertama yang dihitung dilakukan oleh Kambuaya terhadap Pegele Suaran, Bung Maruf. Ya, dan memang kalau kita lihat memang Kambuaya melakukan pelanggaran dan jelas bola itu tadi harap wasit menganggap bahwa sebenarnya awalnya adalah advantage sehingga membiarkan bola berjalan, tapi kemudian
ketika bola berhasil diambil tadi oleh Rahmat Irianto sehingga kemudian bola dengan pelanggaran oleh Kambuaya. Cukup tinggi. Menurut saya Justru ya 50-50 kalau iya, menurut saya. dan memang apalagi kalau kita lihat posisi tadi dia yang Malah menangkap tepat Malaysia tadi. Iya, Kambuaya menangkap bola terlebih dahulu sebenarnya. Dia yang mendapatkan bola terlebih dahulu. Karena ada wasit lebih dekat dan saya pikir harusnya posisi lebih diuntungkan dari posisi Kambuaya. Nampaknya wasit yang memimpin pertandingan ini Amar Ibrahim Hasan Manfud asal Bahrain menganggap Kambuaya yang melakukan pelanggaran. Cheng Ho tentu saja di bawah tekanan para fans Malaysia harus mampu untuk bisa mengalahkan Indonesia di pertandingan ini, tapi tentu saja anak-anak Garuda tentu akan bisa mempertahankan hasil pertandingan yang sangat-sangat luar biasa derby Nusantara ini, edisi ke-97. Ian Kuls terbang langsung dari Eropa untuk bergabung dengan tim Harimau Malaya. Nampak kita lihat ada 6, ada Junior Elstat di situ, Safawi Rashid kembali akan melakukan tendangan penjuru yang ketiga. Ada sekitar 6 pemain, kita lihat ada Junior Elstat, Safawi Rashid tinggi datanya, berbahaya. Entah di kepala Fahrudin tadi, sangat baik. Witan kepada Irfan Jaya, kembali bangun Irfan Jaya. Nampaknya dibuang tadi oleh Rizal Ghazali dari Malaysia. Cepat langsung kepada Witan Sulaiman. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Cepat Malaysia melakukan tekanan pada Safawi Rashid. Sliding yang sangat baik dari Fahrudin menggagalkan bola yang mendekati Syafiq Ahmad tadi. Masih sedikit imbang, Bu Maruf. Ini adalah salah satu pertandingan terbaik sejauh ini di fase grup. Bagaimana kedua tim bermain dengan sama, intensitas sama, kemudian penetrasi sama, peluang sama, counter attack yang hampir-hampir mirip, menegangkan. Lempar ke dalam Malaysia tadi, berbahaya langsung di kotak penalti. Irfan Jaya, buangan yang tidak sempurna. Buangan yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Irfan Jaya, jatuh di kaki Kogaleswaran Raj, langsung menghujam gawang Nadeo. Karena agak sulit tadi di pojok kiri bawah gawang dari Nadeo. Kita lihat bagaimana Bung Maruf, agak telat dan juga buangan tidak sempurna dari Bung Maruf. Ya, saya pikir lebih karena faktor bagaimana buangan dari Irfan Jaya terlalu beresiko, Bung, membuang bola dalam posisi yang seperti itu. Kemudian kita saksikan bagaimana memang para pemain dari Malaysia, mereka sudah menunggu mereka di dekat kotak penalti dan kemudian melakukan tembakan yang dilakukan oleh Kogi. Ya, Indonesia sementara tertinggal 0-1 lewat gol Kogaleswaran Raj. Gol yang sangat baik tadi tentu saja membuat Malaysia sedikit di atas angin. Mau tidak mau Indonesia harus keluar menyerang. Karena hanya kemenangan atau imbanglah yang membuat Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Rahmat Irianto masih cukup sabar pemain Indonesia. Witan Sulaiman, ada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Oh, tidak ada satupun pemain Indonesia tadi. Rizal Ghazali membuang bola, inilah Ezra Walian yang mendapatkan peluang sangat bagus tadi, Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana kombinasi kemudian dorongan bola yang diberikan oleh Irfan Jaya. Saya sempat berpikir bagaimana dia harus membelokkan, tapi justru menahan terlebih dahulu dan berharap memberikan umpan. Tapi tidak ada ramai di situ. Hal-hal pertama, lemparan sangat jauh di kotak penalti, langsung sangat berbahaya. Penjaga gawang Fahmi Cermat tadi cukup cermat untuk memetik bola di udara. Tendang jauh Malaysia kepada Hanafi. Berdua kita lihat dengan Irfan Jaya. Masih Hanafi. Angkat ke mulut gawang, sangat berbahaya. Tinggi saja oleh Nadio, sangat baik. Ada Safawi Rashid. Masih Safawi berhadapan dengan Arhan. Safawi di kotak penalti. Rahmat Irianto membuang bola tadi.
Nampaknya tekanan-tekanan cukup baik juga dilancarkan oleh Malaysia dan cukup tajam juga Bung Maruf. Ya, cukup berbahaya dan cukup menekan dan membuat penjaga gawang kita Nadeo harus bekerja ekstra keras. Junior at start. Safari ke kiri. Ada Hanafi. Bisa melakukan ball position para pemain Malaysia. Didekati tadi Irfan Jaya, namun bola keluar. Kini Malaysia dalam klasemen sementara yang sudah diperlihatkan di grafis tadi menempati posisi kedua di bawah Vietnam. Sahmi Safari, pemain berusia 23 tahun, lempar ke dalam tadi pada Hanafi, bukan sebuah pelanggaran. Asnawi tim Indonesia berusaha melakukan umpan ke tengah kepada Witan Sulaiman. Telat tadi Witan. Oh, Ramai Rumakik melakukan tackle yang agak keras tadi terhadap Rizal Ghazali, sebuah tackling yang sangat-sangat keras Bung Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya Rami tidak perlu melakukan itu terburu-buru. Jadi ini saya pikir layak untuk mendapatkan kartu ini. Kita lihat dalam posisi ini sudah sangat terlambat, Bung. Sangat terlambat, sangat berbahaya sebenarnya. Sangat lambat dan sangat-sangat keras Bung Betul, Maruf. betul. Beruntung wasit masih memberikan kartu kuning saya pikir. Yang Malaysia merupakan juara AFF tahun 2010, sedangkan Indonesia runner up 5 kali Piala AFF. Indonesia terakhir kali menjadi juara, maksudnya menjadi runner up di tahun 2016 saat dikalahkan di final leg kedua oleh Thailand dengan skor 2-0 di Stadion Raja Mangala. Sedangkan 2018 Indonesia gagal. Di 2012 saat itu Indonesia juga mengharapkan untuk hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Namun akhirnya kalah dengan Malaysia dengan skor 2-0. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, di mana kita juga membutuhkan hasil imbang saja Bung Maruf. Iya, itu yang menurut saya harus menjadi catatan bahwa kita pernah mengalami trauma di 2012 ketika orang mengatakan bahwa tinggal butuh hasil imbang menghadapi Malaysia. Tapi ternyata justru Malaysia yang melenggang setelah mereka menang dengan skor 2-0. Syafiq Ahmad, umpan tumit tadi. Fahrudin gagal tadi, kita lihat Faisal Halim, umpan jauh ke kanan. Tempatnya kita lihat ada Asnawi. Oh, sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan Jaya. Berdua kita lihat dengan robotan yang dilakukan oleh Badrol tadi, menggagalkan tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Indonesia. Badrol, pemain asal Sabah yang sudah memiliki caps 58 kali dengan mencetak 6 gol buat Malaysia. Ya, dan kita lihat bagaimana tadi Badro menjadi penyeimbang. Dia berhasil memutus alur serangan yang coba dilakukan oleh seorang Irfan Jaya tadi, yang melakukan solo run tapi tidak ada support dari rekan-rekannya. Asnawi pada Fahrudin, kini Dewangga. Ramai Rumakik, ini saja pada Dewangga. Ada Arhan Pratama, langsung umpan kepada Kambuaya, sangat baik. Masih Kambuaya cepat. Kambuaya dibuang oleh Dion Coles tadi. Benar-benar bermain mati-matian para pemain Malaysia untuk bisa menghadapi anak-anak muda Indonesia. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama. Jauh, langsung kita lihat, sangat baik tadi, shooting langsung Irfan Jaya. Bukan sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Oh, dibiarkan juga oleh wasit nampaknya. Bukan sebuah pelanggaran. Padahal sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain Malaysia terhadap pemain-pemain Indonesia. Sangat keras, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, cukup tinggi tadi mengangkat bola, mengangkat kaki. Nampaknya wasit Amar Ibrahim Hassan Manfud dari Bahrain. Oh, itu pelanggaran. Ini pelanggaran, betul. Ini pelanggaran. Dan kita lihat. Nampaknya Faisal Halim juga dibiarkan saja tadi oleh wasit asal Bahrain. Amar Ibrahim Hassan Mahfud. Saya pikir lebih berat pelanggaran yang pertama, Bung, ketika Badrul tadi mengganjal Ramai Rumakik karena dalam posisi Rumakik mendapatkan bola. Tadi bagaimana kemudian pemain Indonesia mendapatkan bola, dan saya pikir itu lebih pada pelanggaran atau Kambuaya tepatnya, Rumakik.
Kita lihat di sini. Dapat bola. Hanya soal pelanggaran jelas sama Menahan. Faisal Halim tadi menahan. Betul. Nampaknya masih mampu melanjutkan kembali Ramai Rumakik, pemain muda asal Persipura Jayapura. Ya, Ahmad Ibrahim menekan bola pada pemain Indonesia, Arhan Pratama. Dibiarkan saja, kita lihat oleh Rizal Zazali kepada Fahmi Cekmat. Fahmi Cekmat, pemain kelahiran Kota Baru, Kelantan, 7 Januari 89. Yang kini bermain buat Malaka. Dan juga penjaga gawang utama saat menjadi runner up di Piala AFF 2018, Fahmi Cekmat. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Faisal Halim tadi dibuang saja oleh Dewangga. Serbuan sangat cepat, kita lihat ada Witan Sulaiman berduel dengan Junior Elsat, dibuang saja oleh Safari, jatuh di kaki Faisal Halim. Musina Kogela Suwaran Raj. Ada Kogela Suwaran Raj, pemain yang tentu saja menggantikan posisi Lukman Hakim. Hanafi berdua dengan Asnawi. Duel yang sangat seru terjadi, sangat ketat. Asnawi dan juga Hanafi Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bahwa posisi Asnawi yang sering di pressure memang oleh Hanafi, dan beberapa kesempatan memang Asnawi agak sedikit terlambat ketika adu sprint dengan Hanafi. Tapi tadi juga kita lihat coverage yang dilakukan oleh Dewangga atau kemudian Fahrudin yang terbilang cukup bagus. Tapi Hanafi memang kalau kita lihat bagaimana Asnawi memang beberapa kali posisinya. Ketika dari Vietnam juga ada eksploitasi. Saat dari Malaysia sekarang juga beberapa kali tekanan justru dilakukan dari sisi seorang posisi fullback kanan. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Jaya, sangat cepat Irfan Jaya. Langsung umpan. Ramai Rumakik, terlambat Ramai. Dion Kuls membuang bola kepada Hanafi. Irianto, Witan Sulaiman, masih Witan, syuting tadi terlalu lemah Witan. Mudah saja buat Fahmi Cekmat untuk mengamankan syuting lembut tadi yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dari luar kotak penalti, Bung Maruf. Iya, dua kesempatan, dua momen. Pertama adalah dimiliki oleh Rumakik, yang kedua adalah dimiliki oleh Witan Sulaiman. Tapi posisi yang lebih ideal sebenarnya dimiliki oleh seorang Ramai Rumakik. Tapi sayang, dia agak sedikit terlambat mengambil keputusan dan kontrol bolanya justru tidak ideal. Rizal Ghazali, pemain berpostur 170 cm asal klub Sabah. Kogela Suwaran sangat baik untuk menahan bola tadi. Oh, umpan yang sangat baik pada Faisal Halim, sangat berbahaya. Safawi Rashid, bukan sebuah pelanggaran tadi. Meskipun mengharap mendapatkan penalti dari wasit Ahmad Ibrahim dari Bahrain, inilah Safawi Rashid top skor sementara dengan 4 gol. Ya, memang ada dua, tapi bukan sebuah penalti, Bung Maruf. Rahmat Irianto, Asnawi, Irfan Jaya, baik sekali pada Asnawi. Oh, sangat baik. Arhan, oh, terlambat tadi Asnawi yang sudah berada di kotak penalti. Nampaknya para pemain Malaysia pun cukup disiplin untuk bisa mengisi setiap ruang kosong yang ada di area pertahanan sendiri. Iya, bagaimana lini tengah mereka juga sangat rajin ketika membantu bertahan dan fokus mereka cukup bagus. Bahkan ketika seorang Arhan sudah berada dalam posisi depan pun, mereka masih bisa menutup ruang yang sebenarnya harusnya bisa dieksploitasi. Kembali Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Memiliki lemparan sangat jauh Arhan Pratama.
Lakukan sudah di kotak penalti. Sangat berbahaya. Ada Irfan Jaya berhadapan dengan Safawi Rashid. Irfan Jaya. Ezra. Dibuang kembali. Kini ada Arhan. Sangat baik Arhan. Masih Arhan. Arhan Pratama. Shooting Arhan. Terlalu kuat tadi, terlalu tinggi shooting dari Arhan, tapi cukup baik apa yang dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh Arhan. Bagaimana penempatan posisi dia juga, kemudian membawa bola ke dalam. Tapi sayang memang tembakannya terlalu deras tadi dan terlalu tinggi. Tapi sebelum dia memiliki opsi yang sangat banyak untuk bisa memberikan umpan lain kepada para pemain Indonesia lainnya, Bung Maruf. Betul, sebenarnya dia masih memiliki beberapa kesempatan. Saya setuju di diving, Bung Maruf, karena memang terlihat sekali Safawi Rashid ingin menjatuhkan saat berdua dengan Dewangga. Cheng Ho. Fakhrudin. Belakang Fakhrudin kepada Nadio. Kembali kepada Fakhrudin. Oh, sangat berbahaya Fakhrudin. Syafiq Ahmad tadi kepada Hanafi. Kembali kepada Syafiq. Yang menciptakan 1 gol ke gawang Indonesia di GBK saat itu, di kualifikasi Piala Dunia. Saat Indonesia kalah 3-2 dari Malaysia. Sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh Sumareh yang tidak bermain di AFF kali ini. Sumareh adalah pemain naturalisasi asal Malaysia. Adalah Kogeles Waran Raj yang tadi berhasil mencetak gol. Asnawi yang belum terlihat untuk maju ke depan, Bung Maruf. Iya, karena posisinya defoliasi, karena dia tidak boleh terlalu maju ke depan karena di situ ada seorang Hanafi yang berkali-kali melakukan tekanan dan membuat dia harus bekerja lebih keras untuk menjaga daerahnya. Junior Alstar tadi membuang bola. Dewangga mengawal dengan ketat tadi Hanafi. Asnawi. Kontrol yang tidak baik tadi dari Witan Sulaiman. Intercept yang sangat cepat dilakukan oleh Rahmat Irianto. Nampaknya para pemain Malaysia memiliki kolektivitas yang cukup baik juga, Bung Maruf. Karena memang tim ini sudah cukup lama terbentuk. Betul, tim ini sudah cukup lama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bagaimana jumlah caps mereka bermain, para pemain Malaysia juga terbilang lebih banyak. Meskipun ini ada beberapa pemain muda, tapi dibandingkan dengan Indonesia, benar-benar bisa dikatakan sebagai tim baru bentukan dari seorang Sintayong. Dan usia rata-rata mereka pun 3 tahun lebih tua dibanding Indonesia, di mana Indonesia adalah 23 tahun lebih 8 bulan, sedangkan Malaysia ada 26 tahun 8 bulan. Dan kita masuk dalam kategori tim dengan usia termuda kedua setelah Timur Leste. Buaya tadi dilanggar. Rahmat Irianto jauh. Umpan yang tidak cermat masih kepada Romai Rumakik. Tadi Rahmat Irianto masih menggagalkan tema serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia dari bawah. Kapten kesebelasan Asnawi yang selalu dipercaya oleh pelatih Sintayong. Nampaknya anak-anak Garuda masih cukup sulit untuk bisa mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Ini Cekmat menjaga gawang senior. Sangat baik tadi Ezra. Ramai Rumakik. Masih ramai. Sangat baik Ramai Rumakik. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Ini Malaysia, Reza Al-Ghazali patahkan kita oleh Arhan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Kogelas Waran Raj terhadap Arhan Pratama. Para pemain Malaysia pun meskipun lebih senior, tapi mereka juga tampil ekstra keras menghadapi Indonesia ini, Bung Maruf. Ya, mereka bahkan bukan hanya kerja keras, tapi juga mereka melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun itu harus menjatuhkan dan melakukan pelanggaran. Asnawi ke depan langsung, umpan yang tidak cermat Asnawi pada Badrol tadi. Umpan panjang yang sudah sangat baik dilakukan terhadap Faisal Halim, namun gagal memang terlalu jauh dari Faisal. Dan tempo permainan sangat-sangat tinggi, Bung Maruf. Betul, tempo permainan sangat tinggi. Kedua tim juga memang menunjukkan intensitasnya. Malaysia masih terus menekan, Malaysia masih terus menyerang. Sementara satu sisi Indonesia yang sekarang tertinggal juga mulai lebih agresif lagi. Dan beberapa kali mereka berhasil menciptakan peluang. Napi ke tengah kepada Kogeles Waran Raj. Sangat baik Rahmat Irianto memotong bola. Ada Witan Sulaiman, masih Witan sendirian. Masih Witan berputar-putar terlalu lama Witan. Ini Malaysia mencoba melakukan tekanan tadi Kogelas.
terhadap Safawi Rashid, namun bola lebih dekat dengan Dewangga. Kini Dewangga kepada Rahmat Irianto. Dewangga kembali menjadi man of the match saat menghadapi Vietnam. Kini kita lihat ada Rahmat mencoba membangun dari tengah Indonesia. Kambuaya langsung pada Witan ke kiri, tempatnya oleh Arhan Pratama. Ramai Rumakik berhadapan dengan Dion Kus. Tidak berhasil melewati Dion tadi. Ramai Rumakik. Iya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana penampilan dari Ramai Rumakik cukup bagus, bagaimana dia beberapa kali mendapatkan peluang melakukan pressure juga ke pertahanan dari Malaysia. Cukup menjanjikan sebenarnya, meskipun tadi dia kehilangan satu kesempatan untuk melakukan tembakan. Kembali Arhan Pratama, lakukan lemparan ke dalam, cukup jauh pada Ezra. Coba dikejar, kita lihat sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan berhadapan dengan Hanafi. Lempar ke dalam Indonesia. Ya, Irfan Jaya, pemain yang kini bermain buat PSS Sleman. Kembali Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Fahmi Cekmat. Arhan Pratama jauh, langsung kita lihat sangat baik Irfan Jaya, masih Irham. Ramai Rumakik jauh ke belakang, memberikan ruang untuk melebar jarak Indonesia. Asnawi ke depan. Arhan gagal tadi, umpan pendek kepada Ricky Kambuaya. Masih Arhan Pratama. Enosa terus melakukan tekanan. Kini dari sisi kiri pertahanan Malaysia, Arhan Pratama coba melakukan lemparan ke dalam yang tentunya sangat jauh, langsung ke kotak penalti dari Malaysia. Ada Ezra berhadapan dengan Dion Kus. Ezra menunggu Arhan Pratama, lakukan sudah sangat baik Irza Walian. Oh, back pass yang sangat baik, set piece yang sangat baik tadi dilakukan para pemain Malaysia pada Fahmi Cekmat tadi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kontribusi dari pemain tengah kita, dari 4 pemain tengah kita, memang Witan Sulaiman yang belum sepenuhnya terlihat. Ramai sudah terlihat sangat baik, kemudian Kambuaya juga, Irfan Jaya juga, Ezra juga mendapatkan kesempatan, tapi Witan Sulaiman kita belum melihat performa terbaik dari seorang Witan Sulaiman. Gagal tadi Witan Sulaiman untuk meraih bola. Kini Dion Kus, pemain belasan Belgia Malaysia, langsung jauh umpan, namun ada Nadeo. Dion Kus memang sejak kanak-kanak pindah ke Belgia, sebelum kini memperkuat klub asal Denmark Midtjylland. Pernah bermain juga buat kualifikasi Liga Champion Eropa, Bung. Iya, dan kalau kita lihat dari timnas, dia sudah tampil sebanyak 3 kali bersama dengan timnas Malaysia. Jadi Dion Kus sepertinya datang pada saat memang timnas membutuhkan atau Malaysia membutuhkan. Ketika melawan Indonesia yang memang mereka butuh untuk memperkuat pertahanan, karena Malaysia kalau kita lihat dari sisi klasmen sementara mereka menjadi tim yang paling banyak kebobolan di 3 besar. Digagalkan oleh Dewangga, sangat baik tadi. Syafiq Ahmad coba melakukan tekanan. Diskusi Nova Irianto, Wijen Hun dengan juga Sintayong. Sangat baik Irfan Jaya mengontrol bola. Tekanan tempati oleh Asnawi. Langsung cepat, umpan masuk kepada Ricky Buaya. Gagalkan tadi oleh Safari. Terus mengawal dengan ketat Safari pergerakan Ricky Kambuaya. Ada Sahmi Safari, bek kiri yang juga bermain saat melawan Vietnam. Tapi kalahkan 3-0 Malaysia oleh Vietnam. Asnawi ke tengah, ada Rahmat Irianto. Oh, umpan yang gagal tadi Irianto. Ini Malaysia berbalik mencoba melakukan tekanan. Safawi Rashid langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Hampir saja blunder